Sore Sobat Greeners, kali ini kita berada di satu kawasan sekitar Gunung Kidul untuk melaksanakan ngobrol-ngobrol bersama satu komunitas kelompok masyarakat yang fokus dalam mengembangkan atau menelusuri titik-titik awal sumber air asli di kawasannya. Teman-teman ini dikenal dengan komunitas Resan Gunung Kidul. Dan saat ini Greeners berkesempatan untuk bertemu dengan Mas Edi Patmo, salah satu motor penggerak komunitas ini. Simak obrolan kami yang kebetulan akan dilakukan menarik di bawah satu pohon besar yang menjadi filosofi dari komunitas Resan Gunung Kidul ini. Editorial trip kedua, Kota Yogyakarta. Ya, selamat sore nih. Mas Edi ya, dipanggil Mas Edi. Di Patmo. Ya, makasih udah terima kami di sini, Mas. Jujur awalnya tuh kami mendengar pergerakan teman-teman Resan Gunung Kidul ini juga dari teman-teman juga gitu. Bahwa ada kelompok warga yang memang fokus terhadap pemulihan kawasan sumber air gitu di wilayah Gunung Kidul. Yang kebetulan saat ini ketemu sama pelakunya langsung. Tersangkanya langsung. Kalau boleh cerita awalnya keresahan apa sih Mas yang membuat Mas Edi melakukan pergerakan di Resan Gunung Kidul ini, Mas? Ya, dulu itu kan saya banyak berpikir tentang bagaimana alam yang semakin tidak ramah itu, Bang Saiful. Jadi berbagai kesulitan, bencana alam, terus ketika kemarau ya kayak seperti sekarang kemarau panjang akibat El Nino ini ternyata mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Nah, terus apa yang bisa kami lakukan itu awalnya seperti itu. Awalnya saya sendiri itu dulu untuk menanam pohon, mencoba untuk berdiskusi tentang keadaan alam ini. Terus saya upload di medsos dan ternyata banyak teman-teman lain itu yang menanggapi gitu. Awalnya sendirian? Awalnya sendirian, tapi ternyata teman-teman yang lain ini juga sudah bergerak dalam hal yang sama. Jadi bahasa saya dulu itu banyak orang baik tapi takut sendiri. Ketika ketemu dengan teman-teman ternyata punya visi yang sama, keresahannya yang sama, kegelisahan yang sama. Akhirnya lah berkembang, sering ngobrol, ketemu, dan kami berjejaring menjadi komunitas Resan Gunung Kidul ini. Ini sejak kapan itu, Mas? 2018. Oh, 2018. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, ya sebelum pandemi. Kita sudah sering kumpul, sering berkegiatan bareng. Jadi dalam diskusi itu akhirnya kita mengalir, terus bisa dikatakan bahwa Resan Gunung Kidul ini bukan sebuah organisasi, lahirnya organik banget itu. Jadi saling ketemu, saling ngobrol, punya kegelisahan yang sama, punya niat untuk melakukan aksi yang sama, dan akhirnya setiap akhir pekan kita melakukan aksi bersama. Itu saja, sederhana aja. Aksinya apa aja, Mas, biasanya? Kalau musim penghujan kita menanam pohon. Kita melakukan pembibitan secara mandiri itu. Jadi apa yang kita tanam itu kalau bisa kita siapkan bibitnya itu. Jadi tidak tergantung pihak lain, walaupun kami tidak menutup diri terhadap sumbangan atau donasi bentuk bibit pohon dari pihak lain. Terus kalau musim kemarau gini kita melakukan normalisasi sumber air, bersihkan sumber air, menggali kembali, dan kita salah satu hal yang lain yaitu kita melakukan pencatatan. Jadi mengenai sumber air, ada cerita di balik sumber air itu, itu kita catat, kita tabulasikan dalam web resan.id. Itu sudah terjadi sekarang? Sudah kita tuliskan. Terus tujuan kami agar itu tidak
hilang, atau ketika narasumber cerita tutur ini meninggal kan kita masih punya catatannya. Iya, oke. Kalau menanam pohon mungkin udah nggak aneh ya bagi sebagian teman-teman pecinta lingkungan. Tapi mengeksplorasi sumber air ini menjadi hal yang menarik nih Mas, gitu ya, buat beberapa teman-teman, dan kami juga menilai bahwa kenapa sih namanya Resan Gunung Kidul gitu. Terus kenapa fokusnya ke sumber air gitu Mas? Ya. Resan itu idiom Bang Saiful ya. Itu kata bahasa Jawa dalam arti itu reksa. Rekso atau penjaga. Kalau rekso itu pohon. Jadi pohon resan itu adalah pohon besar yang mempunyai fungsi sebagai penjaga. Ini sebagai contohnya. Kita di Sumber Mojo ini. Namanya Sumber Mojo. Sumber Mojo. Ya, Banaran, Kaluran Banaran, Kapanewon Playen. Gitu. Di sini ada sumber air. Ini pohonnya, di sumber air yang di bawah pohon jambu itu pohon sumber titik keluar air. Jadi akar pohon ini menjaga jalan air. Terus daun dan ranting pohon ini punya fungsi konservasi yang menyerap air hujan, meresapkan dalam tanah, terus menyimpan itu menjadi cadangan air bawah tanah. Sumber air ini juga dulu digali atau ini masih dimanfaatkan oleh warga. Kalau yang menggali besok pagi kita mau menggali sumber air Pelanangan, itu kering juga. Gimana awalnya teman-teman Resan tuh tahu bahwa dulu tuh di situ ada sumber air? Nah itu cerita dari orang tua di situ. Oh, cerita orang tua. Jadi setiap peradaban ini kan mendekati sumber air. Iya. Nah ini akan rata kaitannya dengan cerita sejarah asal usul dari desa setempat. Itu pasti ada cerita tentang sumber air. Itu yang ditelusuri ya? Ya, itu yang ditelusuri, dan itu narasumbernya itu sesepuh atau orang tua di situ yang dulu pernah mengalami secara langsung kontak dengan sumber air itu, baik mengambil air ataupun upacara adat di situ dan lain-lain. Kenapa rata-rata sumber itu terabaikan, Mas? Karena mindset dari masyarakat sekarang tentang kemudahan mendapatkan air. Terus penghargaan masyarakat terhadap air ini juga sudah mulai menurun gitu. Jadi dulu itu air ini kan sumber kehidupan. Dianggap, dan sampai sekarang sebetulnya air itu sumber kehidupan itu. Nah dulu setiap upacara adat itu memang dilangsungkan di dekat sumber air kayak gini. Ini masih dilakukan nyadran ini, upacara nyadran di sini oleh masyarakat sini. Nah itu kenapa dilakukan di dekat sumber air? Karena ini merupakan titik spiritual mereka. Mereka merasa bahwa sumber air ini adalah sumber kehidupan mereka. Dan mereka ingin bersyukur kepada Tuhan itu yang mendekati titik spiritual sumber kehidupan mereka. Makanya banyak dilakukan upacara adat itu di titik-titik sumber air. Sumber air ada di bawah pohon besar yang namanya pohon resan. Pohon resan. Jadi sering dianggap bahwa ini ritual sesaji itu di bawah pohon besar ini dikira menyembah pohon. Padahal kan enggak toh. Ini kan masalah tempat. Bagaimana masyarakat ini merasa paling dekat dengan Tuhannya sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Tapi di zaman yang serba modern sekarang ini, warga tuh gimana Mas responnya terhadap, kan sebagian dari mereka sangat gampang dapatkan air tadi dari pam gitu ya. Tapi responnya terhadap ketika ada inisiatif untuk menggali kembali sumber-sumber air yang lama ini seperti apa tuh Mas? Ya kalau orang-orang tua itu merasa sangat bangga sih sebetulnya. Jadi kita itu datang ke warga itu kita mendengarkan cerita mereka dulu. Ini jadi mereka kan jarang nih sekarang itu warga biasa itu didengar oleh ceritanya itu, kecuali musim-musim politik kan. Ini pasti banyak yang mendengar walaupun setelah itu lupa. Hilang. Sekarang bentar lagi nih Mas. Ya sebentar lagi nih 2024. Nah ini ketika warga ini didengar itu mereka merasa ada kenangan macam dejavu itu. Dejavu, nostalgia tentang dulu lah, mereka mengalir wah dulu ini Mas gini. Akhirnya ya
ya akhirnya dari kenostalgia itu mereka merasa terkenang, mereka merasa oh iya ya eman-eman gitu kalau ini kok sekarang nggak dirawat gitu. Nah di situ kita mulai masuk gitu. Akhirnya titiknya di mana Ya, dulu? ya titiknya di mana, terus upacara adatnya itu dulu seperti ini. Nah, mereka tergugah kembali untuk melakukan itu lagi. Berarti ya salah satu dampak dari kemudahan modernisasi iya, itu iya. juga ada sedikit Kita mengikis kelekatan terhadap iya. budaya ya. Melupakan proses. Iya. Terus kalau kita sekarang yang orang-orang generasi sekarang ini menjauhkan akar dari peradaban kita sendiri. Iya. Kita kan terputus nih. Kita nggak tahu nih kalau di sini dulu ada sumber air. Ceritanya seperti ini, penunggunya ini, ya ritual adatnya ini. Betul. Nah itu kan itu teknologi bang saya. Iya. Teknologi dari leluhur untuk menjaga sumber air itu. Iya. Ini pohon ini dikasih langse umpamanya, dikasih kain langse. Langse itu kan kiswah atau kain pembatas. Tempat suci yang dikasih kiswah untuk dijaga agar tidak dirusak. Itu kan teknologi nenek moyang kita. Nah, dulu kan tabu berbuat tidak baik di bawah pohon resan itu tidak berani karena tabu, takut kualat, takut gini. Kalau sekarang kan ketika kita tidak tahu ya bebas saja, pohon resan ditebang, tempat buang sampah dan lain-lain ini. Karena kita tidak tahu, karena kita tercerabut. Ya, Mas. Tadi kalau masyarakat yang sudah berumur lah ya, yang sepuh-sepuh mungkin sambutannya agak lumayan karena mereka merasakan zaman dulunya gimana. Kalau yang muda-muda gimana Mas? Anak muda? Ya, anak muda ini, ya itu. Kadang mereka tidak peduli karena tidak tahu. Kita berprasangka baik seperti itu. Walaupun memang kita tidak bisa menyalahkan ya anak muda ini. Karena orang yang tidak tahu itu kan tidak bisa disalahkan gitu. Nah tugasnya bagaimana kita merangkul sebanyak mungkin anak-anak muda ini dengan potensi mereka tentang IT, tentang kecerdasan yang pinter. Karena anak-anak muda sekarang ini pinter nih. Nah ini bagaimana cara kita masuk di situ ya. Kita harus banyak ngobrol juga dengan anak muda. Resan ini juga banyak anak mudanya ya. Banyak mahasiswa yang ikut kegiatan. Sudah mulai banyak ya Mas? Ya sudah mulai banyak. Terus ya tantangannya bagaimana membuat konservasi ini menjadi satu hal yang keren bagi mereka. Kan sering nih hashtag anak muda itu tentang beruang kutub, tentang perubahan iklim lah. Tapi apa yang akan dilakukan? Sementara kita bicara soal lingkungan hidup, ya tempat di mana kita hidup itu lingkungan hidup. Sekitar kita ya? Sekitar kita. Ketika itu mereka melakukan aksi sederhana, mudah di sekitarnya tentang lingkungan, yaitu itu salah satu cara untuk menahan laju perubahan iklim. Semakin buruk. Tidak mungkin tahu kita mau ke kutub. Es mencair juga karena deforestasi hutan. Karena banyak pohon yang ditebang, suhu bumi semakin panas. Tapi anak-anak sekarang kan kadang-kadang juga minatnya terhadap cerita-cerita kultur gitu, budaya itu tinggi ya Mas? Ada juga yang kelompok-kelompok penasaran kalau penasaran saya tidak ke minat tapi penasaran. Tapi itu sudah modal sih sebetulnya. Terus mindset bagaimana berpikir bahwa ritual adat budaya ini bagi mereka itu suatu hal yang menarik karena berbau mistis. Orientasinya ke sana dulu. Sementara kalau dunia tontonan kita kan jualan mistis. Iya, betul. Jadi sedikit agak nyambung ya. Ya, nyambung tapi salah sambungnya. Dari orientasi itu mungkin mereka menggali lebih jauh ya. Nah, itu saya katakan tadi modal ya. Mereka tertarik. Entah itu karena hantunya, ya nggak apa-apa, kita terima. Terus pelan-pelan kita ngobrol bareng tentang bagaimana melogikakan ini. Melogikakan hal yang gaib ini menjadi bisa kita tangkap, cerna dengan logika dan masuk. Dan itu banyak hal sih sebetulnya yang bisa disampaikan. Kalau hal gaib itu salah satu contoh sederhana itu tentang oksigen. Oksigen itu kan gaib, Pak Kasat, tapi nyata. Ya, kita tanpa oksigen mati.
sebenarnya produsen oksigen itu satu-satunya itu pohon. Nah, pohon. Dia menyerap karbon, kita bernapas mengembuskan karbon, menyerap, terus proses fotosintesis di daun, diolah, dikembalikan ke oksigen, kembalikan dalam wujud oksigen, kita hirup lagi. Nah ini. Cuman aku tuh kepikirannya gini Mas, anak-anak sekarang itu kan minatnya memang tinggi terhadap hal-hal baru ya. Terhadap hal-hal baru tinggi. Mereka ketika diajak untuk mengeksplorasi, menelusuri cerita-cerita lama tentang sumber air ada di mana, itu kan juga buat mereka menarik sebenarnya kan, hal yang menarik ya. Sejauh ini udah berapa banyak titik Mas yang berhasil tereksplor atau terdeteksi gitu di wilayah Gunung Kidul sendiri? Yang sudah kita gali itu ada 14 titik sumber. 14 titik, banyak ya. Itu dari kering sampai dia keluar air. Tertutup sampai keluar. Tapi karena kemarau panjang ini banyak yang kering lagi. Karena pohonnya juga sudah cuma tinggal satu, kadang nggak ada pohon. Kadang nggak ada pohonnya ya. Jadi sambil kita gali itu kita menanam pohon. Ya nanti 30 tahun ke depan ini akan menjadi. Jadi salah satu syaratnya itu pohonnya juga mesti siap ya Mas ya. Penjaga kan Mas. Jaganya ya. Kalau nggak ada yang jaga kan nggak terjaga. Airnya nggak ada ya. Airnya nggak ada. Iya. Kalau misalnya pernah nggak Mas ada respon dari pemerintah misalnya terkait gerakan-gerakan seperti ini? Ya banyak ya. Banyak ya. Kalau pemerintah sendiri kan juga mereka kerja dengan aturan regulasi yang harus ya bisa dikatakan berbelit lah. Nah, itu kami juga maklum. Kami juga tidak bisa menyalahkan. Yang penting ya kami mengerjakan apa yang kami bisa, karena Resan ini prinsipnya kan seperti itu. Jadi kerelawanan adalah ruh dari gerakan kami. Terus gotong royong ini spirit. Gotong royong ini penting kan. Siapa punya apa yang bisa disumbangkan untuk gerakan. Sak mampunya gitu. Sak mampunya. Terus pas duluran ini, persaudaraan ini sebagai pengikatnya. 3 hal itu yang kami pegang selama ini. Jadi kerelawanan, terus kerelawanan itu ruh. Kesediaan untuk donasi sama persaudaraan. Donasi kan nggak harus bentuk uang kan. Betul. Ya, umpamanya ini ada teman yang pinter web gitu, yang kelola web. Web kami, terus ada yang soal dia punya tanah umpamanya untuk pembibitan ya seperti itulah karena Resan ini kan tidak dibiayai oleh siapapun, bahkan tidak dari program, tidak funding siapapun. Jadi kami tidak mempertanggungjawabkan ini kepada siapapun, kepada diri kami masing-masing. Yang manfaatnya dirasakan juga oleh warga ya. Semoga. Tapi tetap kan Mas, ketika proses deteksi sumber air segala itu kan juga perlu biaya ya gitu. Mau nggak mau memang ada biaya apa? Nggak ada ya. Memang benar-benar gotong royong. Datang terus mendengarkan cerita aja ketemu. Jadi ya itu sering juga heran itu, karena konservasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena kita sering terjebak dengan konservasi seremonial ya. Jadi besar di banner itu menanam 1 juta pohon, aksinya seperti apa. Dan yang paling penting itu semua bisa menanam di waktu itu, tapi yang merawatnya. Merawatnya ya. Karena pohon ini nggak serta-merta kita tanam sekarang besok pagi besar kan, butuh dijaga, dirawat sampai dia mempunyai fungsi ekologi. Banyak juga ya. Nah, balik lagi ke tadi Mas cerita kultur tadi. Kira-kira di budaya Jawa yang memang terkait dengan pergerakan di Gunung Kidul ini mengacunya ini kemana Mas? Budaya Jawa ini kan Gunung Kidul ini ada satu adat namanya rasulan. Itu bisa dikatakan bersih desa. Bersih desa. Ya, bersih desa itu 1 tahun sekali upacara adat setelah panen. Jadi itu bentuk rasa syukur masyarakat petani terhadap hasil pertanian mereka. Dan orang Jawa itu, orang Gunung Kidul itu punya prinsip
bentuk rasa syukur paling tinggi itu dengan sedekah atau memberi. Jadi di upacara bersih dusun itu, bersih desa, semua orang boleh main. Kita menyediakan makanan yang paling enak, disedekahkan semuanya. Kalau prosesi kenduri di bawah pohon atau di balai desa, semua orang boleh datang. Nanti pulangnya itu dibawakan makanan yang ada. Jadi itu bentuk sedekah. Jadi sederhana aja mas. Warga itu ingin bersyukur. Pemahaman mereka bersyukur yang paling tinggi itu sedekah atau memberi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita menyembah pohon dan lain-lain. Itu justru rasa syukur aja. bentuk rasa syukur. Kalau Tuhan kan sudah tidak butuh apa-apa. Iya. Dan itu masih berlangsung sekarang? Masih ya? Masih di sini masih ada upacara bersih desa atau merti desa. Merti desa. Mas, kemarin kan aku ini di Jogja ini sempat juga berkunjung ke beberapa tempat. Kami melakukan liputan dan permasalahan yang kami temui itu salah satunya adalah sampah. Ya. Gitu. Di sini gimana Mas? Di Gunung Kidul ini apa sudah terpapar juga oleh permasalahan sampah atau belum? Sebetulnya ini apa ya, sampah itu kesadaran mas yang ya ada orang itu sekarang kan cenderung pengen mudah instan, buang sampah ya tinggal lempar kan. Nah ini banyak tempat yang jadi sasaran sungai itu juga sering orang lewat sambil buang sampah. Jadi ini letaknya itu memang di kesadaran ya. Kesadaran terhadap sampah ini. Kalau orang kota itu kan populasinya tinggi, tempatnya terbatas. Nah di desa itu populasinya tidak sepadat di kota, tempatnya juga masih luas. Itu sudah mulai banyak orang sembarangan buang sampah. Sulit juga ternyata ya. Sulit juga sih untuk ya itu balik ke kesadaran ya manusia masing-masing gitu. Mungkin itu juga yang membuat dampak dari kemudahan zaman modern ini yang semakin menjauhkan sama filosofi alam. Kalau orang desa itu sebetulnya punya strategi pengolahan sampah ini yang bisa dijadikan pupuk. Sebetulnya itu. Tapi ya karena tadi itu orang desa ingin seperti orang kota. Ingin mudah juga. Oke Mas, mungkin aku mau tanya terakhir itu kira-kira refleksi apa yang bisa di sharing sama teman-teman muda gitu terkait apa yang sudah Mas Edi lakukan di Resahan Gunung Kidul ini? Ya, menjawab kegelisahan tentang perubahan iklim secara global. Dan itu bukan isu, itu nyata ya. Itu sangat kami rasakan di tahun ini ketika panas luar biasa. Orang-orang banyak berteduh di bawah pohon. Nah ini pada akhirnya nanti ketika kita terlambat untuk menahan laju kerusakan ini, ya orang akan lari ke alam lagi. Sementara alamnya rusak. Sementara alamnya sudah rusak. Ya, sebelum terlambat harus ada yang melakukan hal seperti ini. Ya, dan harus terus dilanjutkan ya Mas. Ya, ini kami sangat berharap ini. Saya juga sudah mulai tua. Jadi teman-teman muda ini juga banyak yang ikut. Nah ini harapan-harapan kami tentang bagi mereka. Oke, baik. Bicara lingkungan hidup, ya kita harus memahami tempat kita hidup. Sekitar kita ya. Apa yang bisa kita lakukan, tidak harus suatu hal yang besar. Berbuat baik itu tidak harus suatu hal yang langsung besar, tapi sederhana, sangat mungkin dilakukan. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih nih Mas waktunya. Sama-sama Mas. Semoga terus dilancarkan aktivitasnya teman-teman Resahan Gunung Kidul.